Buat teman-teman yang mau mulai digital product tapi takut boncos. Jadi kayak harus apa sih yang sebenarnya perlu disiapin atau gimana sih caranya biar nggak boncos. Hari ini gue kan mencoba memberikan ilustrasi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gue, jadi nama gue Jordan dan di sini gue mengajarkan tentang digital selling di mana gue sudah punya member juga yang mulai untuk berjualan digital selling, khususnya untuk jualan digital product, dan gue juga sendiri sudah melakukan digital selling ini dari tahun 2018 ya teman-teman, dan gue akan coba ngajarin kalian juga untuk bisa berhasil dalam digital selling. Nah, khususnya hari ini untuk teman-teman yang mungkin lagi takut boncos nih buat mulai, dan gue akan memberikan sebuah pertimbangan lah ya buat kalian, jadi kira-kira kalian juga bisa mulai untuk digital selling ini sendiri. Pertimbangan pertama yang gue pengen sharing ke kalian adalah kalian harus bisa mengukur yang namanya resiko. Karena jangan sampai ketika kalian melakukan sesuatu, kalian nggak tahu nih ukuran resiko dan juga rewardnya tuh seperti apa. Apakah jangan-jangan resikonya lebih besar daripada rewardnya, atau resikonya sama aja kayak rewardnya, atau bisa jadi juga resikonya itu kecil banget dan reward yang bisa kalian dapatkan itu besar banget. Maksudnya apa sih resiko ini? Nah, ini gue akan memberikan penjelasan sedikit ya buat kalian gitu ya mengenai risk dan juga reward. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan di mana resikonya lebih tinggi daripada rewardnya. Contohnya ya, kayak oke, kalian diminta untuk lompat gitu ya, misalkan dari gedung dengan 10 lantai. Terus apa nih rewardnya kalau misalkan katakanlah lompat gitu ya? Rewardnya adalah kalian dapat 100.000, ya itu nggak worth it lah ya. Jadi kayak kita nggak mau lakukan hal-hal yang nggak worth it kayak gini, yang resikonya lebih gede daripada rewardnya. Atau juga ada juga yang kayak resiko dan juga rewardnya itu sama. Misalkan kayak, oke, kita bayar 100.000 untuk dapetin 100.000. Ini kan kayak, oke, kita kanlah ikut seminar gitu ya, harganya 100.000. Untuk apa? Untuk kita bisa dapetin 100.000 gitu ya. Nah, ini kan kayak sama aja gitu, ngapain capek-capek waktu doang, waktu tenaga doang gitu ya. Jadi resiko dan rewardnya sama. Ada juga hal-hal yang kalian perlu pertimbangin seperti digital selling ini, di mana resikonya mungkin kalian harus bayar 100.000 atau 200.000 di awal. Tapi rewardnya ini bisa dapetin 10 kali lipat seperti yang gue juga udah tadi sharing ya. Dapatnya tuh bisa dapet berapa sih? Kadang-kadang ada juga kalian harus hati-hati dengan kayak project dengan tipe risk rewardnya katanya lebih besar ini, karena bisa jadi kayak ini ada jebakan delusional gitu ya. Oh, kita kadang-kadang ditawarin nih, oh ini cuma masukin 200.000 doang kok bisa dapatnya 5 juta gitu kan ya. Nah, ini kalian harus tahu kayak ini cara kerjanya seperti apa. Jangan-jangan ini diajak gambling gitu kan ya, diajak ibaratnya berjudi atau gambling lah ya. Yang namanya ini rewardnya delusional. Jadi kalian harus pelajari juga nih kira-kira rewardnya bisa sejauh mana. Dan hari ini saya akan memberikan gambaran risk reward tersebut yang menurut saya risk rewardnya ini sangat worth it gitu buat dijalanin. Oke, itu dulu. Dan gimana sih cara kita untuk mengukur resiko melakukan aktivitas digital selling ini? Jadi di sini saya memberikan sebuah framework yang sederhana gitu ya, dimana kalau kita mau melakukan digital selling, of course yang pertama kita lakukan adalah melakukan namanya fase testing dulu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin kayak oh ngiklan itu bayarnya mahal nih, kayaknya mesti 1 juta ya, 3 juta ya. Saya sering banget soalnya ketemu orang-orang atau business owner yang katanya kalau mau ngiklan mesti siapin berapa. Jadi kayak bayangan mereka tuh pas saya tanya ya bayangan bapak atau ibu berapa gitu, terus kayak mereka bilang kayak berapa, 10 juta, 15 juta, kayak enggak semahal itu guys. Dengan 300.000 aja, kalian udah bisa mengukur gitu, kira-kira performa iklan itu seperti apa. Jadi kalau kita ngiklan itu nggak usah kayak jor-joran, kayak oh 10 juta, 15 juta, habis itu baru dilihat, nggak kayak gitu. Bahkan dari 300.000, ini saran saya gitu ya, kita udah bisa tahu, kita nih kira-kira nextnya mau iklan gimana gitu, biar lebih untung lagi. Makanya kita perlu testing dulu, lalu lakukan evaluasi, baru habis itu kita bisa yang namanya scaling. Nah, di sini saya mau ngasih study case gitu ya, untuk teman-teman yang lagi takut boncos nih, buat mulai kayak beriklan atau khususnya melakukan digital selling ini. Gimana sih cara saya untuk mengukur resiko tersebut biar kok orang-orang pada berani ya melakukan digital selling? Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi, biasanya kalau kita beriklan di Meta gitu ya, ini khususnya di Meta Ads, biasanya kita membiarkan iklan itu berjalan selama 2 hari dengan budget 75.000 per harinya. Nah, ini saya tunjukin iklan-iklan saya juga yang jalannya 75.000, ada juga yang 100.000 per hari. Jadi kayak nggak usah mahal-mahal guys. Jadi 75.000 cukup atau 100.000 cukup. Goalsnya apa sih dalam fase testing ini? Dalam fase testing ini, selama 2 hari iklan berjalan, kita itu bikin yang namanya 2 campaign ya guys ya. Jadi kita bikin 2 jenis iklan lah dalam kita beriklan di Meta Ads ini. Untuk apa? Kalau kita lihat lagi, 75.000 per hari, ini kan berarti kalau kita bikin 2 campaign, 75.000 dan 75.000, berarti 1 hari kita spending berapa? 150.000, ya kan? Nah, kalau 2 hari, berarti 150.000 dikali 2 itu sama dengan 300.000. Nah, berarti resiko maksimal yang bisa kita tanggung adalah 300.000.
Setelah itu apa? Setelah 300.000. Di sini kita tuh bukan artinya boncos. Oh, kalau nggak ada penjualan berarti boncos nih. Enggak juga. Kalau nggak ada penjualan bukan berarti boncos, tapi kita dapat yang namanya data. Fungsi data ini apa? Jadi kita dapat satu yang pertama. Biasanya kita akan dapat satu orang-orang yang order tapi nggak beli. Kayak biasanya ada tuh ya, yang sudah order tapi nggak beli. Yang kedua, konten-konten yang click-through rate atau persentase CTR-nya tinggi, seperti yang saya tunjukin di sini. Atau ketiga, mungkin Anda juga bisa dapat langsung pembelian di 2 hari pertama. Nah, ada case di mana member saya yang bergabung dalam digital selling ini, dia hari pertama untung langsung ada pembelian 2, besokannya langsung ada pembelian 4 dengan menerapkan framework ini. Jadi, ini jadi bonus banget nih kalau memang bisa ada langsung pembelian. Tapi at least kita dapat yang namanya apa? Data ya. Data orang-orang yang order tapi belum bayar atau konten-konten yang mempunyai CTR-nya tinggi. Seperti yang saya tunjukin di sini. Nah, setelah itu apa? Setelah kita mendapatkan tipe-tipe konten yang seperti ini, gitu ya, kita dapat data ataupun kita dapat order gitu ya. Nah, ini teman-teman saya kasih lihat, waktu itu saya ngiklan, ada satu produk gitu ya, namanya ini dari ngobrol lanjut jadian gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini saya mengiklankan 2 konten ads gitu ya, 2 iklan dalam 1 hari. Nah, dari 2 iklan ini, iklan yang pertama itu mempunyai ROAS-nya 11. Itu tinggi banget ya. Berarti kayak ibaratnya kayak 11 kali lipat, kita spending 100.000 dapatnya 11 kali lipat ya gitu. Tapi di iklan yang satunya lagi, ROAS-nya nih ada yang 4, ada yang 0,9. Berarti setelah kita melakukan 2 hari olah data ini, kita ketemu nih bahwa untuk produk ini, produk dari ngobrol lanjut jadian, berarti lebih works. Yang pertama adalah bentuknya video, karena konten yang pertama nih sebelah kiri ini bentuknya video gitu ya. Jadi yang pertama, kita dapat findings untuk market produk ini lebih suka itu bentuknya adalah video dibandingkan image. Oke, kita keep in mind itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini, konten yang sebelah kanan itu lebih hard selling, bener gak? Langsung sebutin nama produknya. Sedangkan konten yang sebelah kiri ini bentuknya video, lebih soft selling. Jadi ngejelasin problemnya tuh apa sih, terus apa yang didapat dari ebook ini. Jadi lebih menjelaskan, lebih soft selling. Artinya, soft selling ini bisa lebih bagus dibanding hard selling di produk ini. So, setelah kita mendapatkan data ini, bahwa video lebih bagus dan soft selling lebih bagus, nextnya kita akan membuat video juga dan soft selling. Dan seperti yang teman-teman melihat di sini, setelah 2 hari kita membuat sebuah konten berdasarkan data yang kita dapat dari sebelumnya, di mana yang kita ubah adalah kita akan tetap menggunakan negatif hook. Tadi kan sebelumnya kan hooknya adalah stop ngobrol. Nah, ini kita pakai juga nih hooknya, yaitu gimana sih udah lama PDKT tapi kok belum jadian juga. Jadi kayak kita pakai negatif hook tersebut untuk konten baru dan juga bentuknya soft selling dan juga video. Dan teman-teman bisa lihat ROAS-nya itu meningkat dari yang tadinya 11 ataupun 4 yang single image doang, jadi 23 teman-teman. Jadi data yang kita dapat ini akan memperbagus hasil iklan kita. Nah, makanya teman-teman juga bisa lihat di sebelah kiri ini, di slide ini, di mana ini adalah tarikan data saya selama 2 hari terakhir, tanggal 29 dan 30. Ini bisa dilihat terjadi penurunan cost per purchase ya. Teman-teman bisa fokus di sini. Sebelumnya dengan iklan hard selling dan juga video saya campur gitu ya, cost per purchase kita adalah 85.000. Tapi setelah kita mengalami evolusi konten, kita dapetin data dari sebelumnya, habis itu kita terapin, cost per purchase kita turun 4 kali lipat dari 85.000 ke 23.000 teman-teman. Jadi ini cukup signifikan ya. So, untuk teman-teman, saran saya adalah, jadi kalau nanti boncos gimana nih? Of course, biasanya memang at least boncos terjadi, tapi resiko maksimalnya adalah apa? 300.000. At least kalau pakai framework saya gitu ya. Tapi reward yang bisa kita dapatkan setelah itu adalah profit yang berkelanjutan setiap harinya gitu. Karena kita memanfaatkan data ini dengan benar gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang mungkin masih ragu, masih belum yakin, saya biasanya juga ada buka grup membership ya untuk teman-teman yang mau mulai digital selling tapi masih takut. Di situ saya sharing gitu ya, produk-produk apa yang laku. Di situ saya sharing ilmu-ilmu atau teknik-teknik yang bisa saya gunakan, misalkan seperti yang hari ini Anda lihat juga. Di situ ada juga webinar untuk teman-teman yang mau nanya langsung sama saya, jadi nggak perlu takut karena ada saya yang jagain di situ. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sharing untuk teman-teman yang takut boncos. Jadi mudah-mudahan bisa lebih berani lagi dan sampai ketemu di next video ya.